Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya kita semua selalu mengalami keadaan yang baik di dalam hidup kita, dan tangan Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menopang kita semua. Saudaraku, seperti biasanya kita selalu berdoa pada awal dan akhir saat teduh. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kembali kami datang kepadamu dalam doa dan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Dan sekarang sebelum kami memulai hari ini, terlebih dulu kami mau menikmati persekutuan dengan-Mu melalui firman-Mu. Berkatilah kami dengan telinga yang peka mendengarkan suara-Mu dan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, pada saat keadaan ekonomi dunia mulai mengalami resesi sejak munculnya wabah COVID beberapa tahun yang lalu, banyak orang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, dan ada perusahaan-perusahaan yang terpaksa ditutup. Oleh karena itu, banyak orang mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hutang, baik itu hutang kepada orang lain, hutang kepada bank, atau hutang kepada pinjaman online. Berhutang adalah satu hal yang bisa menimbulkan stres luar biasa bagi seseorang apabila tidak bisa dibayarkan. Bagi beberapa orang, hutang yang tidak bisa dibayarkan mungkin akan mengakibatkan kehilangan barang yang dijaminkan, misalnya rumah, mobil, atau perhiasan. Bagi beberapa orang, hutang yang tidak bisa dibayarkan mungkin akan menyebabkan depresi yang mengarah kepada bunuh diri akibat tidak adanya jalan keluar bagi pelunasan hutang atau tidak adanya barang yang bisa dijaminkan. Dalam Alkitab, meminjam atau berhutang dibicarakan sebagai sebuah prinsip yang negatif dan dikaitkan dengan akibat dari ketidaktaatan terhadap hukum Allah atau hukum ekonomi. Mari kita membaca Ulangan 28 ayat 44 sampai 45. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Tidak taat terhadap hukum Allah atau hukum ekonomi bisa membuat seseorang mengalami kesulitan keuangan, dan apabila ia berhutang untuk mengatasi kesulitan keuangannya, maka ia akan terjerat oleh hutang itu. Sebuah prinsip yang bijaksana adalah sedapat mungkin hiduplah tanpa berhutang apa-apa, atau kalau misalnya terpaksa berhutang atau sudah terlanjur berhutang, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. Hal yang pertama adalah berhutang dengan resiko kehilangan barang jaminan. Amsal 22 ayat 26-27. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Apabila terpaksa berhutang, maka pastikanlah bahwa barang jaminan tidak melebihi jumlah hutang, sehingga saat hutang tidak bisa dibayarkan, maka barang jaminan itu cukup untuk pelunasan hutang. Resiko paling besar dari hutang seperti ini adalah kehilangan barang yang dijaminkan. Hal yang kedua adalah berusahalah membereskan hutang-hutang. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah.
Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang meminjam dan tidak membayar kembali disebut orang fasik. Jadi, apabila kita telah terlanjur berhutang, maka berusahalah untuk membereskan hutang-hutang kita. Cara yang paling mudah adalah memulainya dari hutang yang jumlahnya paling kecil. Berusahalah untuk melunasi hutang yang paling kecil itu, kemudian naik pada jumlah hutang yang berikutnya. Begitu seterusnya sampai semua hutang-hutang dilunasi. Saudaraku, selain kedua hal tersebut, kita juga perlu mewaspadai 3 hal yang bisa menyebabkan seseorang berhutang. Hal yang pertama adalah ingin memiliki sesuatu secara cepat. Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Banyak orang memilih untuk berhutang karena meminjam adalah sebuah cara yang lebih cepat untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan menabung. Orang zaman sekarang ingin memiliki barang-barang mewah dalam waktu yang cepat, padahal kondisi keuangannya masih belum memungkinkan untuk memiliki barang tersebut. Itulah sebabnya hutang kartu kredit menjadi masalah besar yang bisa menjerat kehidupan orang-orang. Sedapat mungkin, berusahalah menggunakan uang tunai untuk membeli barang-barang, dan apabila uang tunai kita belum mencukupi untuk membeli barang itu, maka tahanlah keinginan kita sambil menabung untuk membeli barang itu. Hal yang kedua adalah kebodohan. Amsal 17 ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Banyak orang melakukan tindakan yang bodoh. Misalnya menyelenggarakan pesta ulang tahun yang mewah dengan cara berhutang atau pergi liburan dengan menggunakan kartu kredit. Hal ini merupakan suatu tindakan yang bodoh dan bisa menyebabkan terjerat hutang apabila pengeluaran jauh lebih besar daripada kemampuan untuk membayarkan kembali. Lebih baik memiliki sekerat roti kering yang disertai damai sejahtera atau ketentraman dibandingkan pesta pora yang disertai perbantahan. Hal yang ketiga adalah kurang iman. Matius 6 ayat 32-33, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Meminjam terus-menerus merupakan sebuah bukti kurangnya iman kepada Allah. Banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah mengetahui semua kebutuhan kita dan pasti akan memelihara kita, karena Dia adalah Bapa yang baik dan Allah yang setia. Meminjam bukanlah sebuah dosa, tetapi bergantung terus-menerus pada pinjaman berarti seseorang tidak mempercayai janji-janji Allah mengenai pemenuhan kebutuhannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, kiranya kita semua bisa mengerti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan mengenai hutang. Oleh karena itu, sedapat mungkin janganlah berhutang, karena hutang merupakan suatu jerat yang sangat membelenggu. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami bersyukur atas pengajaran firman-Mu pagi ini mengenai hutang. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar dan mujizat bagi saudara-saudara kami yang saat ini terlibat hutang, dan kiranya Engkau selalu mengingatkan kami agar tidak mudah berhutang di luar kemampuan kami untuk membayarkannya kembali. Berkatilah kami dengan hidup yang dipenuhi damai sejahtera-Mu dan ketentraman. Ya Bapa,
Kami berdoa menyerahkan seluruh rencana kegiatan kami hari ini kepadamu. Kami mengundang campur tangan-Mu dalam seluruh hidup kami dan menuntun kami kepada hal-hal yang berkenan kepadamu. Berkatilah hidup kami agar menjadi hidup yang berarti dan menjadi berkat bagi sesama kami. Lindungilah keluarga kami dan semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya doa kami akan menjadi pagar perlindungan bagi mereka. Ya Bapa, terakhir kami mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberikan keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya Engkau melindungi negeri kami dari bahaya dan bencana alam apapun. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.